Larangan membawa telur ayam kampung malam hari ketika melewati hutan. Ya, seperti namanya, mitos ini masih berlingkup di daerah Kalimantan. Ketika itu tahun 2010 awal banyak orang pribumi bahkan orang perantauan yang udah lama menetap di sana membicarakan tentang kebenaran mitos ini. Dan suatu ketika juga salah satu temanku pernah mengalaminya. Waktu itu sekitar pukul 20 malam, kami sampai ke pasar terdekat untuk membeli kebutuhan pangan, maklum habis gajian. Nah kami harus melewati hutan-hutan tropis dan hutan sawit di tempat itu, karena pasar terdekat aja di sana harus menempuh jarak 3 jam sama seperti Solo Semarang. Dan saat itu ada seorang temanku yang lagi pengen beli telur ayam kampung. Sekilas aku ingat sama cerita orang-orang, kalau dilarang keras membawa telur ayam kampung melewati hutan. Di situ aku langsung bilang ke dia, "Bro jangan sekarang lah, udah malam nih," kata orang, "gak boleh bawa telur ayam kampung lewat hutan." Dia jawab, "Iya sih, tapi gimana lagi dong, soalnya daripada besok bolak-balik, kan jauh Don. Mending sekalian aja deh, berdoa aja biar gak kenapa-napa, dan kita entar pulangnya hati-hati." Terus aku bilang, "Ya udah deh, tapi entar hati-hati ya, mudah-mudahan cerita itu gak bener dalam hati aku, semoga gak terjadi apa-apa kayak yang dibilang orang-orang." Tepat pukul 11 malam, kami meninggalkan pasar dan menuju ke rumah. Di perjalanan kami lebih berhati-hati dan gak ngebut. Ketika masuk ke hutan, sekitar 15 menit setelah masuk pintu hutan, tiba-tiba kayak ada suara cekikikan perempuan, suaranya jauh banget, tapi kedengeran. Tiba-tiba suara keras terdengar, gubrak. Motor temen kami jatuh. Anehnya, jatuhnya kayak ditarik seseorang dari samping, dan orangnya terpental jauh sekitar 4 meteran dari motor. Aku dan temenku yang lain panik saat itu. Aku periksa keadaan temen kami itu. Innalillahi, tulang kedua temen kami remuk di bagian paha dan pundaknya. Anehnya, kedua teman kami itu lukanya sama, yaitu di paha dan pundak semua. Bergegas aku ambil HP, tapi naas, gak ada sinyal di daerah itu. Terus temenku yang lain mutusin pergi untuk minta bantuan ke kampung dinas tempat aku bekerja. Di situ kami berdua merawat dua teman kami yang luka itu, terus aku benahin barang-barang bawaan mereka. Mengejutkan, ternyata pas aku kumpulin barang-barang bawaan mereka, gak satu pun telur ayam kampung itu pecah, bener-bener mulus tanpa cacat, padahal tuh telur ditumpuk jadi satu dan cuma ditempatkan di plastik tipis dan posisinya tuh telur tertimpa motor saat jatuh. Saat itu aku mulai merinding, terus aku tinggalin tuh telur di situ, gak aku bawa. Aku mulai percaya apa yang selama ini jadi mitos, itu bener-bener terjadi malam itu dan kami alamin sendiri. 2 jam kemudian ambulans dinas pun datang ke tempat itu dan kedua teman kami diangkut di ambulans. Motor mereka dinaikin temanku yang satunya untuk dibawa pulang. Keesokan harinya aku nengok kedua temanku itu di klinik dinas. Alhamdulillah keadaan mereka membaik, walaupun dengan tubuh yang penuh perban dan dipasang gips. Mereka cerita, waktu sebelum jatuh, mereka ngelihat sesuatu yang melayang-layang di atas dan katanya wujud itu ngeluarin lendir banyak banget dan menetes ke tangan mereka. Ketika temanku itu penasaran ngelihat ke atas, tiba-tiba motor yang mereka naiki itu didorong oleh makhluk tersebut sampai mereka mental. Temanku juga cerita, waktu mereka terbaring di tempat kejadian, mereka juga ngelihat makhluk itu makan tuh telur dengan cara yang menjijikan. Tapi aku pikir, kok cuma mereka yang ngelihat ya? Kok waktu aku cek barang bawaan mereka, telur itu rapi aja, normal kayak pertama dibeli. Walaupun pada akhirnya aku buang aja tuh telur di tempat kejadian. Wallahualam.